Salam jumpa rekan-rekan sahabat ide sejuk. Saya berterima kasih karena teman-teman masih setia mengikuti channel YouTube ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe, like, share, dan juga berkomentar di channel YouTube ini. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan sekalian. Oke, dalam beberapa sesi pembahasan kita tentang etik dalam holot, saya secara pribadi memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengerti relasi dalam etik dalam holot, itu salah satu kuncinya adalah memahami sistem perkawinan 3 tungku atau 3 telok. Karena dari situlah kita bisa menjelaskan banyak hal. Dan hari ini saya mau menjelaskan satu topik terkait dengan belake puken, ya. Tapi dengan menggunakan rumusan yang sama dari sistem perkawinan 3 tungku atau 3 telok. Oke. Topik tentang belake puken ini menarik karena saya menemukan dalam masyarakat etik dalam holot ada satu sikap, kalaupun itu terjadi dalam etik dalam holot, tetapi menjadi satu sikap universal yang mana orang betul-betul saling menghormati, ya, dan saling menghargai. Value-nya ada di situ, dan walaupun teman-teman yang bukan etik dalam holot, sajian ini saya yakin ini bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam urusan perkawinan itu ada status yang terbentuk karena perkawinan, misalnya pria dari suku 1 menikah dengan wanita dari suku 2, maka terbentuk satu pola relasi antara opu dan belaki. Jadi pria dari suku 1 menjadi opu, sedangkan wanita dari suku 2 bersama sukunya itu menjadi belaki. Oke. Tapi ada satu status opu dan belaki yang sudah terbentuk sebelum perkawinan itu terjadi, ya, yakni perkawinan antara ayah dan ibu, ya, dari pria yang akan menikah atau wanita yang akan menikah. Jadi sebelum perkawinan mereka itu sudah ada perkawinan sebelumnya yang menghasilkan mereka, gitu ya, yang menjadikan mereka ada. Dan perkawinan sebelum itulah yang juga secara otomatis menjelaskan bahwa sebelum menikah itu sudah ada belake dan opu, sudah ada status belake dan opu, ya, karena ayah kita itu menikah dengan ibu, ya, maka saudara-saudara dari ibu adalah belake kita. Kalau misalnya kita ngomong dari sisi urusan dalam holot, atau wanita yang akan menikah itu sebelum dia menikah dan sukunya menjadi belake, dia sendiri sudah punya belake sendiri, wanita itu, yakni saudara dari ibunya. Jadi ibunya saudara itu adalah belake puken dari suku 1. Saudara dari ibu dari wanita suku 2 itu adalah belake puken atau belake puken dari wanita suku 2. Oke. Dalam bahasa dalam holot, puken itu atau disebut pukong itu adalah batang secara harfiah. Harfiah itu artinya kalau menggunakan terjemahan langsung, terjemahan lurus itu artinya batang, ya. Kalau kita katakan puken itu adalah batang, maka anak-anak yang terlahir dari ibunya itu boleh dikatakan sebagai ranting-ranting, ya. Lebih jauh kita katakan bahwa puken juga bermakna sebagai sumber. Maka anak-anak itu mendapat kehidupan karena ada aliran dari sumber itu. Aliran dari sumber itu yang kemudian membuat ranting-ranting itu hidup. Dan aliran itu juga bisa berhenti. Ya, dalam masyarakat etik dalam holot, mereka percaya bahwa aliran itu bisa berhenti. Siapa menghentikan? Mereka yang berada di puken, mereka yang berada di batang itu. Maka dalam hal itu belake puken sangat dihormati, karena mereka juga memiliki otoritas, karena diyakin mereka memiliki otoritas untuk menghentikan aliran kehidupan itu. Makanya dalam urusan masyarakat etik dalam holot, ibu itu selalu berpesan, jangan sampai membuat belake sakit hati, jangan buat mereka tersinggung, hormati mereka, hargai mereka. Bukan berarti mereka gila hormat, bukan dalam pengertian itu. Tetapi mereka selalu mengharapkan apa yang terbaik bagi anak dari saudari mereka. Selalu begitu.
Blakepukan itu selalu berharap bahwa anak-anak yang terlahir dari saudara mereka itu menjadi anak-anak yang baik dan berguna. Kalau misalnya anak-anak itu justru merugikan ibunya, menyakiti hati ibunya, maka Blakepukan bisa marah. Dan mereka bisa menghentikan aliran berkat. Nah, dalam masyarakat etik Lemholot ada satu keyakinan bahwa Blakepukan itu juga dia bisa dimintakan bantuan kalau misalnya ada keluarga yang mengalami kesulitan terkait dengan keturunan. Misalnya pria dan wanita yang sudah menikah, tapi mereka belum memiliki turunan, maka mereka bisa datang kepada Blakepukan dan meminta supaya Blakepukan memberi mereka berkat, dalam pengertian membuka keran kesuburan itu. Dengan cara apa? Tadi ada satu ritual yang mana Blakepukan itu akan memakan si pinang, kemudian dia akan mengoleskan pada dahi keluarga itu. Dan dalam cerita beberapa tokoh di Balut, hal itu terjadi. Makanya saya katakan sejak awal itu dalam masyarakat etik Lemholot ada dua tuan, satu tuan alat dan satu tuan Blake. Sekarang kita perlu lihat bagaimana Blakepukan dalam urusan adat. Kita ngomong soal perkawinan. Jadi sebelum satu pasangan itu melakukan pernikahan, masing-masing pasangan itu atau ibu dari masing-masing pasangan itu dia akan pergi ke rumah saudaranya. Saudaranya itu adalah Blakepukan tadi. Dia perlu memberitahukan kepada saudaranya yang adalah Blakepukan dari calon pengantin ini. Dia pergi dan bilang kepada saudaranya, no, adalah no itu sapaan bagi pria etik Lemholot. Lalu dia akan bilang, no, anak saya ini mau menikah. Ibu dari calon pengantin perempuan juga ketemu saudaranya, ngomong hal yang sama. No, anak kita akan menikah dengan laki-laki dari suku. Blakepukan itu biasanya tidak banyak omong. Tetapi ada satu pesan sakti dari Blakepukan. Pesan sakti karena pesan itu akan selalu disampaikan, dan pesan itu yang wajib disampaikan oleh Blakepukan pada ibu dari calon pengantin. Pesannya begini. Bilang kepada, kalau misalnya anaknya laki-laki, itu no. Kalau anak perempuan dibilang oa, jaga sih supaya meja le akan bolak. Dalam bahasa Indonesia, jaga supaya kaki meja jangan sampai patah. Sekarang kita perlu memeriksa kenapa untuk nasihat kepada pria dan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita itu adalah kaki meja, urusannya dengan dua orang ini. Ternyata dalam masyarakat etik Lemholot itu, ketika ada hajatan, baik dalam urusan perkawinan maupun dalam urusan kematian, selalu disediakan satu meja yang posisinya itu boleh dikatakan sentral. Dalam pernikahan misalnya, ini pelaminan, meja pelaminan, ya di sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada meja khusus. Ada kursi di situ. Dan itu diduduki oleh laki. Dalam urusan kematian juga, ketika ada doa bersama, itu ada satu meja yang posisinya agak menonjol. Meja itu meja biasa saja, tapi tidak ada orang lain selain itu yang menggunakan meja kecuali tempat itu. Dan ada kursi di situ. Jadi yang duduk situ adalah Blakepukan. Jadi kalau mereka katakan jaga supaya kaki meja jangan patah, dalam pengertian bahwa kalau kaki meja itu patah, yang malu kan pihak laki. Kaki meja itu apa sebetulnya? Yang pertama, kaki meja itu dalam pengertian kalau acaranya berjalan dengan baik, maka Blake juga senang. Dia juga bisa melihat tamu-tamu itu dengan kepala tegak. Itu kalau acaranya lancar, kepala tegak. Lalu yang kedua, kalau urusan perkawinan, kalau pasangan itu menikah dan mereka bisa menjaga diri baik-baik dalam pengertian tidak hamil misalnya sebelum menikah, maka Blake juga akan senang. Mereka bisa duduk dengan tegak, dengan kepala tegak, lihat tamu-tamu yang datang. Tetapi kalau sebaliknya, acara tidak lancar, calon pria dan wanita juga tidak menjaga urusan itu dengan baik, maka yang malu itu sebetulnya Blake. Karena mereka berada di posisi yang sentral. Jadi pesan supaya kaki meja jangan patah itu dalam konteks itu.
Lalu dalam urusan kematian misalnya, Black Kepukan posisinya tetap yang sentral. Dia duduk di tempat yang sudah disediakan. Perlakuan terhadap Black Kepukan itu berbeda. Jadi ketika Black Kepukan datang, pihak keluarga yang mengadakan hajat itu sudah menentukan opunya yang akan mendampingi Black Kepukan. Mereka akan pergi dan menunggu Black Kepukan di halaman rumah itu. Ketika Black Kepukan itu datang, mereka akan menyapa Tuan Blake selamat datang. Kemudian mereka akan mengantar Tuan Blake itu ke meja Blake. Kemudian ada kursi di situ, mereka akan tarik kursinya, Tuan Blake duduk di situ. Jadi mereka akan duduk di sebelah Tuan Blake atau Black Kepukan. Dan kalau Black Kepukan itu merokok misalnya, mereka akan sediakan rokok. Mereka akan menyalakan korek untuk Tuan Blake. Jadi Tuan Blake itu dia bukan gila hormat, tapi sudah menjadi tradisi bahwa dia harus dihormati pada momen-momen itu. Momen lain Anda tidak tuntut untuk menghormati, tapi dalam momen-momen adat itu wajib mereka harus dihormati. Jadi orang mesti melayani mereka dengan tulus. Karena dengan demikian Tuan Blake juga senang. Terus untuk perkawinan, untuk kematian biasanya ada doa bersama, doa keluarga dan segala macam. Tamu undang tidak akan pulang ke rumahnya kalau Black Kepukan belum berdiri. Jadi selama Black Kepukan masih duduk, tidak ada satu orang pun yang berani berdiri dan tinggalkan tempat itu. Tidak ada. Artinya bahwa bukan hanya keluarga itu yang menghormati Black Kepukan, tapi seluruh masyarakat di Lombok itu sudah menghormati. Mereka tahu bahwa itu ada Black Kepukan. Mereka hormati Black Kepukan. Jadi kalau selama dia belum berdiri, tidak ada seorang pun yang berdiri. Tapi kalau dia sudah berdiri, itu baru orang lain boleh berdiri dan pulang. Atau masih duduk ngobrol dengan lebih santai. Dalam hal itu, masyarakat etnik Lamholot itu boleh dikatakan mereka tidak membeda-bedakan orang. Sebagai contoh, kalau misalnya Black Kepukan itu, dia adalah orang sederhana. Dalam pengertian secara ekonomi, dia tidak terlalu menonjol. Tetapi, opunya itu orang yang berada, dalam dia punya kekayaan, cukup banyak kekayaan, atau dia punya kekayaan yang berlimpah. Tapi dalam urusan adat, opu itu tetap menghormati Blake itu. Atau kita ngomong dari sisi pendidikan, kita ngomong yang paling ekstrim. Yang menjadi opu itu adalah seorang profesor, begitu ya. Sedangkan yang menjadi Blake Kepukan, ini dia tamatan SMA, begitu ya. Tapi dalam urusan adat, dia tetap dihormati. Karena dalam filosofi masyarakat etnik Lamholot, itu bukan atribut yang membuat orang dihormati, tetapi keberadaannya sebagai atadikel, berada sebagai seorang manusia, itulah yang membuat dia dihormati dalam pengertian itu. Dan masing-masing masyarakat etnik Lamholot itu memiliki jatahnya, saatnya dia menjadi Blake, ada saatnya dia menjadi opu, dan itu terjadi. Ya. Masyarakat etnik Lamholot memiliki kecerdasan dalam pengertian mereka tahu ini situasi apa, ini urusan apa. Jadi mereka tidak bisa sembarangan hal kayak gitu. Sebagai contoh, ketika ada kematian, Black Kepukan itu sudah ada di rumah duka. Tapi pihak opu itu mereka akan minta kepada Tuan Blake, mereka bilang, Tuan Blake, kami mau menyampaikan informasi kedukaan ini, tapi kami mau informasikan di rumah. Jadi Tuan Blake itu yang sudah ada di rumah duka, dia kembali dulu ke rumahnya. Di rumahnya, baru opu itu menyampaikan secara resmi bahwa keluarga ini sudah meninggal. Si A sudah meninggal. Jadi kami menyampaikan informasi. Walaupun Tuan Blake itu ada di rumah duka dan tahu sudah ada kematian, bahkan dia sudah dengar pengumuman dari kelurahan, tapi dia harus pulang ke rumahnya karena informasi itu adalah informasi resmi. Kita boleh katakan bahwa hoax itu sebetulnya masyarakat itu sudah memiliki satu kecerdasan untuk mengeliminasi hoax itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mesti mendapat dari sumber pertama dan tidak dapat di jalanan, harus datang ada tempat resmi. Konsekuensinya apa? Dengan kehadiran Black Kepukan, sejauh yang saya tahu, ibu itu selalu mengarahkan anak-anaknya untuk menghormati Black Kepukan, yakni saudara-saudaranya. Dan Black Kepukan itu selalu tertantang untuk menempatkan dirinya sebagai teladan bagi ponakan-ponakan. Di dalam hal itu,
karena dia dihormati, maka dia mesti menjadi teladan. Kata-katanya yang disampaikan sebagai nasihat itu akan memiliki roh kalau dia sendiri sudah menunjukkan teladan. Wejangan-wejangan dari Blake Pukon itu boleh dikatakan bermakna kalau Blake sendiri menunjukkan teladannya. Rekan-rekan sahabat Yesus. Sebagai kesimpulan, saya menekan beberapa hal. Yang pertama, obrolan tentang Blake Pukon itu sebetulnya kita ngobrol tentang ibu kita. Sebelum ayah dari masyarakat itu menikah dengan ibunya, ibu kita sudah hidup, sudah lahir, dan hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Karena mereka terlahir dari rahim yang sama. Jadi, kalau ibu kita terluka, artinya, maka saudara juga terluka hati. Untuk itu, masyarakat etik Lamholot menekankan yang paling pertama adalah hormatilah ibu. Karena ibu yang melahirkan dan mendidik kita tentu bersama dengan ayah. Yang kedua, dengan menghormati ibu, kita menghormati saudara dari ibu. Yang ketiga, melukai hati ibu itu sama dengan melukai hati saudara-saudaranya. Keempat, kalau kita melukai hati saudara-saudaranya, mereka bisa menutup aliran kesuburan, mereka bisa menutup aliran rezeki, mereka bisa menutup aliran rahmat bagi kita, bagi anak-anak yang ranting-ranting dari batang yang sama. Terima kasih.